Shalom, perkenalkan nama saya Sincerolia Tamu Apu, kelas A dengan NIM 2121028. Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Di video kali ini saya akan menjelaskan usaha daerah sekitar menggunakan produk lokal. Dan produk lokal yang saya ambil di sini adalah kain tenun ikat Sumba Timur. Masuk pada tenun ikat Sumba Timur, di sini produk yang saya ambil itu berasal dari Lambanapu oleh Ibu Yuliana. Tenun ikat Sumba merupakan jenis kain yang berasal dari Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Dalam kehidupan masyarakat Sumba, tenun ikat memiliki nilai yang sangat tinggi, di mana kain tenun bukan hanya sebagai pelindung badan, tetapi juga memiliki nilai dan fungsi dan makna yang sangat besar, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan berbudaya. Di antaranya sebagai busana sehari-hari, busana adat, mas kawin, pemberian saat upacara kematian, dan masih banyak lagi. Sebutan tenun ikat pada kerajinan menenun di Sumba Timur diambil dari prosesnya. Benang yang akan ditenun terlebih dahulu diikat sesuai dengan motif yang diinginkan penenun. Proses mengikat terjadi sebelum benang dicelupkan ke dalam larutan pewarna lalu dikeringkan. Setelah proses pengeringan, ikatan pada benang akan dilepas sehingga bagian yang diikat akan tetap berwarna putih, sementara bagian yang tidak diikat akan berwarna sesuai dengan larutan di mana benang dicelupkan. Sehingga saat ditenun, benang yang berwarna putih akan menampilkan motif yang sudah dirancang sebelumnya. Usaha tenun ikat yang diterapkan dari nenek moyang mereka adalah kain tenun asli Sumba yang bermotif patola ratu, dengan dua jenis warna yang dihasilkan yaitu kombu patola ratu dan kawuru patola ratu. Selanjutnya masuk pada proses pembuatan kain tenun ikat Sumba Timur. Yang pertama itu ada kabukul atau dalam bahasa Indonesia pintal benang, di mana proses ini merupakan pemintalan benang hingga berbentuk bola. Kemudian yang kedua atau pemining atau menyusun benang, di mana ini merupakan proses menyusun atau menata benang-benang di alat tenun atau bingkai kayu atau dalam bahasa Sumba itu wanggi, sehingga nantinya mudah diikat berdasarkan motif yang diinginkan. Selanjutnya yang ketiga ada ikat atau hondu, di mana ini merupakan proses mengikat benang-benang dengan menggunakan tali gewang atau kalita. Hondu di sini dilakukan dengan sangat kencang supaya bagian yang terikat tidak terkena pewarna. Kemudian yang keempat ada proses pewarnaan atau giling, di mana ini merupakan proses merendam kumpulan benang yang sudah diikat atau hondu di dalam pewarnaan alami. Kemudian yang kelima ada katah, di mana ini merupakan proses melepaskan semua ikatan pada tali gewang. Kemudian yang keenam ada walah dan pemirang. Walah yaitu proses memisahkan benang-benang yang sudah direndam pewarna dan sudah kering dijemur selama beberapa hari. Dan dari walah sendiri, benang diatur sesuai dengan susunan yang benar untuk membentuk motif, dan proses ini disebut dengan pemirang. Kemudian yang terakhir ada tenun atau dalam bahasa Sumba itu tinung, di mana ini merupakan proses benang ditenun di bingkai kayu atau dalam bahasa Sumba disebut tinung. Kemudian produk yang dihasilkan. Di sini produk yang dihasilkan adalah kain dan sarung. Selanjutnya masuk pada pewarnaan. Bahan-bahan pewarnaan yang digunakan pada kain tenun ikat di sini menggunakan bahan-bahan alami, yaitu yang pertama ada daun nila atau wora yang nantinya akan menghasilkan warna biru. Kemudian ada akar mengkudu. Akar mengkudu ini akan menghasilkan warna merah. Kemudian ada desain kemasan. Ibu Yuliana mendesain kemasannya yang seperti ini yang terlihat pada gambar. Dia menggunakan paper bag karena lebih simpel dibanding plastik. Selanjutnya masuk pada proses penjualan atau pemasaran. Proses penjualan atau pemasaran di sini dilakukan dalam dua bentuk, yaitu yang pertama ada penjualan secara langsung, kemudian yang kedua ada penjualan secara online. Penjualan secara langsung yang dimaksud adalah pembeli datang langsung ke rumah penenun untuk membeli produk yang sudah ditenun sesuai dengan harga yang sudah disepakati bersama. Kemudian ada penjualan secara online. Penjualan secara online di sini di mana pembeli memposting produk yang dihasilkan di media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp, dan akun sosial media lainnya. Sekian dari video yang saya jelaskan. Terima kasih.